Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tislam Pasa, NIM 112200043 dari kelas Bela Negara G. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai wawasan kebangsaan. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama. Yang pertama, pengertian. Pengertian saya istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989, istilah wawasan berarti yang pertama ada hasil mewawas, tinjauan, pandangan, dan dapat juga berarti yang kedua konsepsi cara pandang. Selanjutnya, mengenai istilah kebangsaan yang berasal dari kata bangsa dapat mengandung arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu. Dan dapat pula mengandung arti kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. KBBI tahun 1989. Pada intinya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau cara melihat eksistensi diri suatu bangsa, baik dalam konteks keberadaannya sebagai entitas yang utuh dan bulat, maupun dalam konteks hubungan timbal baliknya dengan lingkungan sekitar. Berikut 4 pilar wawasan kebangsaan, diantaranya ada Pancasila, lalu UUD 1945, lalu ada juga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, nilai dasar wawasan kebangsaan. Nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi manusia yang bersifat fundamental dan mendasar, yaitu diantaranya ada yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, makna dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan Indonesia mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Sehubungan dengan itu, hendaknya dipupuk penghargaan terhadap martabat manusia, cinta pada tanah air dan bangsa, demokrasi, dan kesetiakawanan sosial. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Persatuan tidak boleh mematikan keanekaan dan kemajemukan. Sebaliknya, keanekaan dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah namun menjadi kekuatan yang memperkaya persatuan. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik. Misi yang diamankan ialah agar para warga negara Indonesia membina dengan jiwa besar dengan setia terhadap tanah air, tetapi tanpa kepicikan jiwa. Jika tanah air dan bangsa sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai jaringan antara ras, antar bangsa, dan antar negara. Dari 3 poin tersebut, dapat kita simpulkan mencermati wawasan kebangsaan tersebut, dapatlah diumumkan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia pada hakikatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa kita. Untuk yang selanjutnya, tantangan dalam berwawasan kebangsaan. Di sini ada 2 macam tantangan. Yang pertama ada tantangan eksternal atau pengaruh global. Terus yang kedua ada tantangan internal. Yang pertama tantangan eksternal. Macam-macam tantangan eksternal saat ini. Yang pertama ada kalangan muda yang terpelajar cenderung birokratis dan menjadi penjajah bangsa sendiri jika tidak dibekali pemahaman pengaruh global. Yang kedua, modernization
yang harus disikapi dengan kritis dengan memilah dan memilih. Yang ketiga, kualitas pendidikan yang masih tertinggal jauh. Terus yang keempat, westernisasi. Lalu yang kelima, disorientasi budaya. Untuk tantangan internal yang ada seperti yang pertama, sulitnya mewujudkan kualitas hidup yang layak. Yang kedua, ada kemiskinan. Yang ketiga, tekanan budaya hedonis dan pragmatis. Yang keempat, bisnis demonstrasi dan politik kotor. Dan yang kelima, keterbelakangan dan kebodohan. Implementasi wawasan kebangsaan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh implementasi wawasan kebangsaan. Yang pertama ada dengan cara mengikuti upacara bendera. Yang kedua, ikut serta dalam cerdas cermat berwawasan kebangsaan. Yang ketiga, menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan sebagainya terhadap sesama manusia. Lalu yang keempat, dapat memilah budaya asing yang baik dan sesuai dengan kebangsaan Indonesia. Lalu yang kelima, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara yang tinggi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.